Kekecepan terhadap DC pinjol yang berlebihan dipengaruhi dari cepatnya informasi yang sampai kepada kita saat ini. Dengan berbagai macam berita yang membuat kita bingung mana yang benar dan mana yang salah. Begitu juga dengan perihal pinjol ini. Ada saja orang-orang yang memberikan informasi tanpa terlebih dahulu melakukan cek dan recheck kebenaran informasi tersebut. Jika dia sendiri yang percaya terhadap informasi tersebut, tidak jadi masalah, tapi akan menjadi masalah jika dia menyebarluaskan informasi keliru itu ke banyak orang. Saya sudah merangkum beberapa kekeliruan informasi terkait pinjol ini, dan sebenarnya sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, tapi memang agak kurang spesifik. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah mendata beberapa informasi yang sangat banyak diartikan dengan keliru oleh para teman-teman yang saat ini sedang dalam situasi galbay. Informasi keliru saat galbay yang paling banyak disalahartikan. Yang pertama, 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, para APK pinjol sudah tidak diperbolehkan untuk melakukan penagihan langsung. Banyak para galbay mengartikan hutang pinjol kita telah otomatis lunas. Padahal maksud sebenarnya terhitung 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, pinjol-pinjol itu hanya tidak diperbolehkan lagi menagih secara langsung kepada kita, tapi diperbolehkan menunjuk jasa pihak ketiga untuk bersilaturahmi dengan mengunjungi teman-teman semua, baik itu di tempat kerja ataupun di rumah. Teman-teman dapat membaca regulasi ini pada lampiran 3 SK Pengurus AFPI 02/2020 Poin C angka 3 huruf D. Kesimpulannya, 90 hari itu bukan batas lunasnya hutang-hutang kita, melainkan batas penunjukan jasa penagihan eksternal saja buat para APK pinjol. Informasi keliru saat galbay yang paling banyak kedua disalah tafsirkan, bahwa pinjol-pinjol legal ini ada yang mempunyai DC lapangan dan ada juga yang tidak mempunyai DC lapangan. Padahal sesuai lampiran 3 SK Pengurus AFPI tadi, setiap pinjol legal diperbolehkan menunjuk jasa penagihan pihak ketiga. So, jika saat ini ada APK pinjol legal yang belum mempunyai DC lapangan, itu hanya karena mereka masih ingin mengoptimalkan penagihan melalui chat dan telepon. Karena saat menunjuk DC lapangan, artinya mereka harus mengeluarkan biaya tambahan. Apakah DC lapangan itu sebegitu menakutkan? Fakta yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Depresi dan perasaan-perasaan tertekan itu tidak hanya disebabkan oleh DC lapangan. Banyak para galbay yang depresi dan berujung kepada tindakan-tindakan merugikan diri sendiri justru akibat tekanan-tekanan DC via chat ataupun telepon. Bukan karena dikunjungi DC pinjol. Jika mental teman-teman ambruk, jangankan dikunjungi DC lapangan, bahkan DC chat dan telepon saja pasti sudah gemetaran. Jadi aman tidaknya teman-teman saat situasi galbay ini itu berkaitan erat dengan mindset dan mentalitas teman-teman semua. Jika APK pinjol legal yang sedang Anda galbaykan belum mempunyai DC lapangan, ya itu bagus. Tapi andai pun mereka sudah mempunyai, itu bukan masalah yang besar. Informasi keliru saat galbay terbanyak ketiga adalah ada beberapa APK pinjol legal yang melakukan telepon atau kunjungan ke tempat bekerja teman-teman semua. Apakah itu pasti? Yap, cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Sedangkan produk-produk perbankan seperti kartu kredit yang jelas-jelas melarang penagihan ke alamat selain alamat rumah si nasabah, ya tetap saja penagihan DC kartu kredit ke tempat kerja terus berdatangan. Apalagi pinjol-pinjol yang aturan tentang cara penagihannya masih belum jelas. Ya pastilah telepon dan kunjungan ke tempat kerja kita semua besar kemungkinan akan terjadi. Ketimbang memikirkan hal-hal keliru itu tadi, akan jauh lebih baik jika teman-teman prefer dan menjaga pikiran serta hati untuk melalui situasi galbay ini dengan baik dan mentalitas yang tepat. Sedangkan informasi keliru yang keempat, APK pinjol dapat melakukan akses lebih dalam kepada smartphone kita semua. Lalu kita sesegera mungkin melakukan uninstall APK saat gagal bayar terjadi. Dan percaya kepada joki-joki penipu yang menawarkan penghapusan data-data kita dari database aplikasi pinjol ini. Yang sebenarnya, APK pinjol itu hanya dapat melakukan akses terhadap data yang kita izinkan saat pengajuan. Jika kita memberi izin phonebook, panggilan masuk dan keluar di awal pengajuan,
Itu artinya APK pinjol hanya dapat melakukan copy kepada seluruh phonebook, panggilan masuk dan keluar pada smartphone kita. Jadi meski teman-teman melakukan uninstall, soft copy itu akan tetap tertinggal pada database mereka. Dan tidak ada yang dapat menghapus data-data soft copy tadi kecuali pihak pinjolnya sendiri. Sebenarnya masih ada beberapa pemikiran-pemikiran keliru terkait galbay pinjol ini. Tapi karena tidak ingin durasinya terlalu panjang, kita update pada video-video selanjutnya saja. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dalam bentuk subscribe, like, dan komentar-komentar yang baik. Jika merasa sendiri, teman-teman dapat bergabung pada grup Telegram. Teman-teman dapat melakukan klik pada link yang ada di deskripsi. Tekan rasa takut teman-teman sampai tuntas dan yakin jika problem galbay ini dapat teman-teman lalui dengan baik.